Kawan-kawan yang saya cintai, Pak Menkes dan Pak Gub, saya ingin melaporkan tadi arahan yang terhormat Bapak Presiden sebagai lanjutan dari rapat pada tanggal 14 Agustus untuk perbaikan kualitas udara Jabodetabek. Tadi dikonfirmasi kembali bahwa angka-angka yang dilihat sebagai sumber pencemaran ataupun penurunan kualitas udara Jabodetabek yaitu 44% kendaraan, 34% PLTU, dan sisanya adalah lain-lain termasuk dari rumah tangga, pembakaran dan lain-lain. Pak Presiden menegaskan untuk semua memfokuskan pada kegiatan penanganan pengendalian polusi udara ini karena menyangkut kesehatan. Jadi cara-cara penyelesaiannya harus dengan dasar atau basis kesehatan. Semua KL diminta untuk tegas dalam melangkah, dalam kebijakan, dalam melangkah dan dalam operasi lapangan. Ini tentu pada konteks Kementerian LHK terkait dengan penegakan hukum terhadap sumber-sumber pencemaran, terutama dari industri pembangkit listrik dan lain-lain, dan juga uji untuk emisi kendaraan yang harus ketat. Tadi dibahas juga tentang teknik modifikasi cuaca, tetapi perlu difahami bahwa teknik modifikasi cuaca ini membutuhkan awan, ada syarat-syaratnya menurut ketentuan klimatologi, dan ini perlu dikatakanlah diperkuat sesuai dengan kondisi yang ada. Secara keseluruhan, koordinasi operasional ini dipimpin oleh Menko Marinvest, dan Pak Presiden juga menegaskan untuk bisa mulai dilakukan penanaman pohon yang besar oleh semua stakeholders termasuk kantor pemerintah, kemudian masyarakat dan dunia usaha, juga di gedung-gedung atau di teras-teras gedung-gedung yang besar. Jadi kita perlu tanam sebanyak-banyaknya. Tadi saya juga diarahkan kalau perlu jarak tanamnya diatur, jangan seperti biasa 3x1 misalnya, tapi cukup 1x1 dan lain-lain. Dari sisi KLHK sendiri, saya tadi melaporkan bahwa sudah dilakukan langkah-langkah penegakan hukum. Jadi tim KLHK sudah operasi di lapangan dengan 100 anggota tim dari 351 industri termasuk PLTU dan PLTD sebagai sumber pencemar. Kami telah melakukan identifikasi sebanyak kira-kira 161 yang akan kita periksa di 6 titik lokasi yang dekat dengan pengamatan peralatan yang ada di kementerian. Jadi misalnya yang selalu konsisten tidak sehat seperti di Sumur Batu dan Bantar Gebang, itu kira-kira ada 120 unit usaha. Kemudian di sekitar Lubang Buaya ada 10, di Tangerang ada 7, kemudian di Tangerang Selatan ada 15 entitas, di Bogor ada 10. Yang sudah dilakukan kemarin sampai dengan tanggal 24 dan sudah dikenakan sanksi administratif yaitu 11 entitas. Kami akan melanjutkan langkah-langkah ini untuk kira-kira 4-5 minggu lagi deh ke depan untuk sebanyak yang tadi saya laporkan. Apa yang bisa kita lihat dari langkah ini, kalau kita ambil contoh di observasi indeks pencemaran, indeks standar pencemaran udara ISPU,
Di lubang buaya misalnya, biasanya hampir konsisten tidak sehat karena industrinya banyak ya. Di situ ada adsorben. Industri adsorben itu artinya arang aktif. Arang aktif itu dibuatnya dari biasanya batok kelapa atau kayu-kayu keras begitu. Di kayunya dibakar terus dicuci lagi pakai asam, kemudian dibakar lagi karena dia daya adsorbnya harus tinggi dan adsorben itu harganya mahal kalau diekspor. Karena dia bisa untuk obat. Kalau kita suka makan norit gitu ya, nah itu kira-kira adsorben seperti itu. Ada juga baja, ada juga semen, ada juga apa namanya pakan, industri pakan, macam-macam di situ. Jadi kita akan terus lanjutkan.